Ya Bapa, kami bersyukur punya sosok Bapa yang sempurna seperti Engkau. Kami bersyukur punya pribadi yang begitu sempurna seperti pribadi Engkau. Kami gak mungkin bisa mendapatkan sosok ayah atau sosok orang tua yang sempurna seperti Engkau. Hanya Engkau adalah pribadi satu-satunya yang menjadi pusat ketika kami melihat atau memandang seorang ayah bagi hidup kami. Ayah kami, orang tua kami gak sempurna. Mereka mungkin banyak kekurangan di mata kami. Namun kami bersyukur kami punya Allah yang begitu sempurna, yang selalu menyatakan kasih-Nya bagi setiap kami, yang selalu memulihkan gambar diri kami yang rusak ketika kami melihat orang tua kami yang gak sempurna itu. Dan kasih-Mu itu yang menjadi alasan bagi kami untuk tetap bisa mengasihi orang tua kami, menghormati orang tua kami sekalipun mereka gak sempurna ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya sosok pribadi yang begitu indah buat hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk semakin bisa lebih lagi dibentuk menjadi anak-anak-Mu yang mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan buat hidup kami. Kami juga sadar kami gak bisa menuntut kepada orang tua kami untuk sempurna bagi hidup kami, karena kami menyadari kami sebagai anak pun kami juga gak sempurna. Kami banyak sekali melakukan pelanggaran, kami banyak sekali membuat mereka menangis, kami seringkali membuat mereka juga sedih dengan kehidupan kami. Tuhan, ajar kami dengan kasih-Mu dan juga anugerah-Mu. Mampukan kami yang gak sempurna ini agar kami bisa menjadi anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan yang gak sempurna ini, agar kasih Tuhan, anugerah-Mu yang menjadi motivasi dan dasar dorongan bagi kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami malam hari ini juga untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah kami bisa mengerti mengenai Roh Kudus yang akan memimpin kami memahami bagian firman ini. Banyak hal yang kami gak akan bisa pahami secara detail, namun kami berdoa kiranya Roh Kudus menitipkan pesan Injil, yaitu adalah gospel message bagi setiap kami malam hari ini, agar itu menjadi sumber kekuatan kami, sumber kemenangan kami, dan menjadi lensa bagi kami untuk bisa memandang segala moralitas yang ada di dalam dunia ini. Kami ingin Tuhan tampil beda dengan banyak orang. Jika di luar sana banyak orang bicara soal menghormati orang tua adalah suatu hal yang penting, hari ini kami ingin melihat di dalam perspektif Injil, mengapa menghormati orang tua itu menjadi sebuah hal yang sangat berbeda di dalam kekristenan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk bisa mempunyai lensa Injil di dalam memahami mengenai peran kami sebagai anak di dalam keluarga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa, yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Wow. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, shalom buat kita semua. Shalom sekali lagi. Wow, senang sekali malam hari ini kita ketemu lagi di dalam malam hari ini. Hari ini begitu spesial, kenapa? Karena hari ini adalah khotbah terakhir dari series kita di dalam bulan keluarga ya. Saya dari kemarin dengar tentang series menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi suami, menjadi istri. Wah, rasanya 4 minggu ini kita dibombardir ya. Apalagi orang tua ya. Rasanya dituntut terus menjadi suami, menjadi istri, menjadi ayah, menjadi ibu. Gimana caranya menjadi orang tua yang hebat buat anak-anaknya? Gimana jadi istri, jadi suami yang betul-betul berguna atau punya fungsi yang tepat di dalam keluarga itu sendiri. Nah, 4 minggu kita udah dibombardir nih. Sekarang bagian anak. Nah, saya mau tanya, siapa yang hari ini adalah seorang anak? Boleh lambaikan tangannya. Yang gak angkat tangan, Anda lahir dari mana? Ya, semua kita seorang anak, amin ya. Dan hari ini makanya ya, kita akan berbicara mengenai peran anak di dalam keluarga. Nanti saya akan jelaskan mengenai tema kita. Tapi hari ini saya ingin coba mengajak kita untuk membaca dulu di dalam Efesus pasal 6 ayat 1-3. Karena ayat ini yang akan kita eksposisi hari ini. Ada 3 ayat, tentunya kita akan bahas di dalam 3 poin. Apa yang menjadi peran anak di dalam keluarga lewat ayat ini. Sama-sama kita akan bacakan Efesus pasal 6 ayat 1-3. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Inilah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di mana? Di bumi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah ayat yang akan kita sama-sama bahas dan gumulkan di dalam 3 poin nanti. Namun sebelum itu saya ingin membahas dulu mengenai satu hal. Jangan lupa ketika kita melihat
tema ini, peran anak di dalam keluarga, ini bukan hanya berbicara untuk anak-anak loh. Karena begini ya, harusnya kita bisa memandang tema ini begini. Anak itu bukanlah anak-anak. Nah, pahami ini dulu ya. Anak itu bukanlah anak-anak. Namun kita yang memiliki siapa? Orang tua. Sekarang saya tanya, siapa yang punya orang tua? Boleh lambaikan tangan. Nah, kalau Sun Gokong nggak punya Bapak Ibu ya, dia kerabatu, lahir dari batu, muncul, wah, tiba-tiba udah sakti dia ya kan? Itu Sun Gokong. Kita semua tuh nggak lahir dari batu, bener? Ya, kita semua punya orang tua. Dan saya boleh tanya sekali lagi, siapa yang orang tuanya masih ada hingga detik ini? Wow, boleh turunkan tangan. Thank you untuk keterbukaannya. Sesungguhnya khotbah ini saya sampaikan bukan untuk anak-anak seperti saya aja, Simon, Dea, atau teman-teman yang masih muda yang lainnya. Tapi khotbah saya ini akan saya kemas untuk kita semua yang masih memiliki orang tua. Lalu bagaimana setiap kita yang sudah tidak punya orang tua? Ya, Bapak Ibu bisa merefleksikan bagian ini untuk setiap orang yang Bapak Ibu tuakan, yang betul-betul menjadi menjadi orang yang bisa menjadi teladan buat kita. Contohnya ayah angkat kita. Nah, itu bisa tuh ya. Atau orang yang betul-betul tidak ada hubungan family dengan kita, tapi kita menganggap dia sebagai seorang bapak atau seorang ibu. Nah, kita ini sangat relevan untuk membahas mengenai bagian ini ya. Jadi kita akan sama-sama melihat, ingat khotbah ini bukan buat anak-anak, tapi buat kita yang punya orang tua ya. Nah, kita akan coba bongkar 3 ayat tadi di dalam 3 poin. Yang pertama saya ingin membahas mengenai hormat sebagai sebuah keharusan. Sama-sama kita baca, hormat sebagai sebuah keharusan. Saya akan jelaskan bagian ini. Ayatnya di mana? Kita akan coba lihat ayatnya di dalam Efesus 6, 1-3, khususnya dalam ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita melihat ada sebuah kalimat yang menjadi kalimat penting di dalam 2 ayat ini. Yang pertama adalah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena apa? Haruslah demikian. Coba ingat kata-katanya, karena haruslah demikian. Yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Perhatikan ada kalimat yang penting juga apa? Suatu perintah yang penting. Kalau kita ngelihat ayat 1 dan ayat 2 di dalam bagian ini saling terkait nih, mengenai haruslah demikian, dan juga ini adalah sebuah perintah yang sangat penting. Dari bagian ini saya ingin ngomong begini. Ketika kita diajak oleh Alkitab untuk menghormati ayah dan ibu kita, mereka adalah orang tua kita. Ini berbicara mengenai hormat itu sebagai sebuah keharusan. Artinya mau gak mau kita harus melakukan itu buat orang tua kita. Nanti saya akan jelaskan kenapa perintah ini memang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Kenapa Alkitab sangat menekankan kepada kita, orang percaya, orang Kristen, untuk bisa menghormati orang tua kita. Nanti saya akan membahas mengenai bagian ini. Tapi izinkan saya untuk mengutip satu bagian Alkitab dari NIV tentunya, tapi saya suka dengan kalimat yang ada di dalam NIV ini, yang tidak ada di dalam Indonesia ya. Dalam New International Version dikatakan, "My children, obey your parents in the Lord." Nah, kalimat ini jadi penekanan, for this is right. Jadi Alkitab ini ingin menekankan bahwa inilah yang benar gitu loh. Jadi kenapa kita harus menghormati orang tua? Karena inilah yang benar. Jadi Bapak Ibu tahu kenapa Paulus ngomong inilah yang benar? Ini berbicara mengenai sebenarnya kebenaran umum. Paulus itu hadir bukan langsung di dalam lensa kekristenan, berbicara mengenai banyak orang pada waktu itu. Jadi Paulus ingin menekankan bahwa masalah perihal menghormati orang tua, bukankah itu menjadi kebenaran umum? Setuju gak? Apakah ada agama manapun, agama lain selain kekristenan yang mengajarkan untuk tidak menghormati orang tua? Ada ajaran seperti itu? Saya pikir kalau ada ajaran itu muncul di dalam dunia, ajaran itu akan langsung ditinggalkan, betul gak? Karena semua ajaran pada dasarnya, secara umum kebenarannya, mereka harus menjunjung tinggi orang yang melahirkan mereka. Even itu adalah orang tua mereka sendiri. Jadi betul-betul semua ajaran itu secara umum ingin mengajarkan bahwa hormati orang tuamu, karena itu adalah yang benar. Saya sering mendengar ada tuduhan-tuduhan buat kekristenan, khususnya ketika saya pelayanan di daerah Singkawang selama 1 tahun waktu itu. Banyak orang-orang yang di kota Singkawang itu banyak orang yang gak percaya Tuhan. Ya, latar belakang mereka ada orang Konghucu, Buddha di dalam bagian itu, dan mereka sering ngomong kepada orang Kristen bahwa orang Kristen ini kurang ajar sama orang tua. Ketika orang tua sudah meninggal, mereka kurang ajar. Mereka disuruh sembayang, mereka disuruh angkat hiyo dan lain sebagainya, mereka gak mau. Mereka disuruh menghormati orang tua mereka, kayak gitu, mereka gak mau. Akhirnya kita dicap menjadi anak yang kurang ajar. Dan kekristenan akhirnya kayak seakan-akan ada label buat mereka bahwa orang Kristen ini orang yang gak mempedulikan orang tua.
Padahal kita mau ngelihat orang Kristen itu adalah orang yang lebih di dalam memberikan penghormatan untuk orang tua. Dan malam hari ini saya akan buktikan buat setiap kita bahwa tuduhan-tuduhan itu kepada kekristenan itu salah besar. Karena Alkitab sangat menjunjung tinggi mengenai orang tua di dalam bagian ini. Kenapa kita harus patuh? Kenapa kita harus hormat kepada mereka? Hari ini ada mama papa saya di sini. Jadi saya sebenarnya sedang berkhotbah kepada diri saya sendiri juga, dan itu sangat-sangat berat buat saya. Karena apa? Tantangannya lebih berat. Tadi KU1 nggak ada mereka ya. Jadi apa yang saya ceritakan mereka nggak ada. Jemaat KU1 ketawa-ketawa. Nah hari ini ada mereka nih ya, malam hari ini. Semoga mereka juga ketawa dengan cerita saya nanti ya. Ya, tapi intinya begini Bapak Ibu, ingat ya, bahwa semua agama mengajarkan untuk menghormati orang tua. Pertanyaan saya sederhana. Kalau semua agama mengajarkan menghormati orang tua, tidak ada satupun yang tidak. Apa spesialnya kita kekristenan ketika kita diajarkan untuk menghormati orang tua? Kalau semuanya sama, ya sudah, berarti kita tidak ada spesialnya, betul? Hari ini saya ingin menunjukkan kita itu betul-betul beda dalam memandang ini. Kita begitu spesial di dalam memandang bagian ini. Dan tadi ingat ya, tuduhan bahwa orang Kristen tidak menghargai orang tuanya ketika dia sudah tidak ada, itu salah besar. Orang Kristen akan selalu menjunjung tinggi orang tuanya sekalipun mereka sudah meninggal. Tapi bukan dengan cara-cara yang okultis seperti itu. Kita angkat hiu dan lain sebagainya. Bicara soal kita menghormati arwah dan lain sebagainya. Tidak, kita nggak boleh menyimpang kepada arah sana. Tapi kekristenan selalu menjunjung tinggi mengenai orang tua, mengenai apa ya, warisan, legasinya kepada kita. Bagaimana orang tua kita punya kebaikan yang sangat besar buat kita. Bagaimana orang tua kita menjadi teladan selama kita hidup. Itu yang kita share kepada keturunan-keturunan kita. Dibandingkan kita hanya melakukan sebuah upacara agamawi tapi tanpa esensi. Mendingan kita bisa share mengenai semua kebaikan orang tua kita kepada keturunan kita. Sampai nanti nenek moyang kita di atas, kalau itu semua dibicarakan, saya percaya sampai cucu, sampai cicit mereka akan kenal kebaikan dari nenek moyangnya. Betul gak? Daripada cuma sekedar ritual agamawi. Itu tidak ada esensi rasanya. Tapi tanpa kita membicarakan soal legacy apa yang ditinggalkan. Apalagi legacy itu berbicara mengenai warisan iman yang luar biasa. Wow, itu akan menjadi sebuah teladan hidup buat generasi-generasi berikutnya yang ada di bawah. Dan saya ingin jelaskan juga mengenai sebuah keindahan dalam kekristenan, di dalam memandang mengenai hormati orang tua lewat 10 hukum ini. Izinkan saya menjelaskan bagian ini. Kita tahu bahwa 10 hukum itu dibagi ke dalam 2 bagian. Bagian yang pertama, hukum pertama sampai keempat, yang dikenal dengan istilah relasi manusia dengan Allah. Betul? Itu bicara soal kuduskanlah hari Sabat, jangan membuat patung, dan lain sebagainya. Dan hukum kelima sampai ke 10 itu berbicara mengenai relasi manusia dengan sesama. Itu bicara soal jangan membunuh, jangan berzina, dan lain sebagainya. Tapi lihatlah di dalam bagian ini ada sebuah keunikan yang terjadi. Lihat, hukum pertama dan hukum sampai hukum keempat itu digantungkan dan dimulai dari sebuah kalimat yang indah. Jangan ada padamu apa? Allah lain di hadapanku. Lihat, Alkitab ingin menegaskan dalam hukum pertama, kita itu tidak boleh punya Allah yang lain. Lihat, dan 4 hukum ini digantung kepada itu. Artinya apa? Kita harus punya Allah yang benar. Lalu kalau kita masuk ke dalam hukum kelima sampai ke 10, dimulai dari apa? Dimulai dari apa? Hormati siapa? Ayahmu dan ibumu. Saya mau tanya sederhana saja. 5 sampai 10 itu banyak hukumnya. Kenapa tidak dimulai dari hukum kelima mengenai jangan membunuh? Kenapa hukum kelima tidak dimulai dari jangan berzina? Kenapa hukum kelima tidak dimulai dari jangan mencuri? Kenapa tidak dimulai dari jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, gak boleh bohong? Kenapa hukum kelima tidak dimulai dari itu semua? Kenapa dimulai dari hormati ayahmu dan ibumu? Saya memahami dengan sederhana. Buat saya begini, kenapa dimulai dari ayahmu dan ibumu? Ingat, kita belajar sehari-hari itu dari mana? Dari keluarga. Makanya kenapa keluarga itu menjadi agen yang kecil tapi penting sekali buat pertumbuhan kehidupan kita. Anak itu nggak mungkin bisa diajarkan, kamu nggak boleh bohong, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi kalau nggak berkaca dari keluarga sendiri, setuju gak? Kalau keluarga ngajarin dia buat bohong dan sebagainya, percaya anak itu bakal jadi pembohong. Kalau di dalam keluarga itu nggak ada keharmonisan, berantem terus, ujung-ujungnya anak ini juga akan menjadi anak yang pembangkang, berantem dengan semua orang. Semua dimulai dari agen yang paling kecil, dari keluarga. Dan yang menarik dalam bagian ini, rasanya saya melihat ada sebuah kesejajaran antara hukum 1 sampai 4 dengan 5 sampai 10. Ketika hukum yang pertama ini, relasi manusia dengan Allah, itu digantungkan pada jangan ada padamu Allah lain, menjadi pusatnya, menjadi penggantungnya. Hukum kelima sampai 10 juga digantung sama ayah dan ibu. Lihat, sejajar gak? Saya tanya.
Ini dua hal yang sejajar. Wow, bisa lihat Allah itu disejajarkan dengan orang tua di dalam bagian ini sebagai gantungan untuk semua hukum yang ada di bawahnya. Wow. Lihat, relasi manusia itu digantung pada hormati ayahmu dan ibumu. Dan relasi kita mengasihi Allah digantung sama hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain. Maksudnya apa? Ketika Alkitab menggantungkan dan mensejajarkan dua ini, orang tua dengan Allah. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, orang tua itu diberikan otoritas dari Allah. Untuk apa? Dihormati. Wow. Kalau kita melihat semua hukum itu digantung, orang tua, Allah disejajarkan. Itu semua ingin menekankan bahwa ingat semua yang kita adalah anak-anak, bahwa orang tua itu diberikan otoritas dari Allah untuk dihormati. Dan saya mau bilang begini, ketika Alkitab menekankan kepada kita mengenai hormati orang tua, enggak ada perdebatan yang lain. Selain apa? Selain kalau bukan alasannya adalah Tuhan memberikan otoritas untuk setiap orang tua agar dihormati oleh anaknya. No debat. Kita nggak bisa bilang sama Tuhan begini, Tuhan tapi kan orang tua aku begini, Tuhan tapi orang tua aku begini, gimana aku bisa menghormatinya? Tuhan tapi orang tua aku begini. Mungkin kalau Tuhan bisa langsung ngomong sama kita, Tuhan bilang, aku kasih otoritas buat orang tua untuk dihormati sama kamu. No debat. Dan hari ini saya ingin membahas mengenai bagian ini. Gimana kita bisa menghormati orang tua kita di tengah hal-hal yang menjengkelkan kita. Ya kan? Bener gak sih seorang anak? Betul gak? Pernah dilukai sama orang tua gak? Pernah. Orang tua pernah menyakiti kita lewat perkataan? Kita bukan robot, kita punya perasaan. Orang tua terkadang lupa dengan perasaan anaknya. Mereka terlalu banyak ngomong yang berpusat sama diri mereka. Mereka maunya begini, mereka maunya begitu. Tapi mereka lupa dengan perasaan anaknya. Dan itu seringkali melukai kita secara tidak sadar. Dan saya mau bilang, apapun kondisi orang tuamu, hormati orang tua itu. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan otoritas buat orang tua untuk dihormati. Ini jadi prinsip penting dalam kekristenan. Ini gak bisa diganggu gugat. Kita gak bisa komplain sama Tuhan mengenai orang tua kita siapa dan bagaimana. Karena otoritas dari Tuhan sudah diberikan buat para orang tua. Sampai titik ini yang jadi orang tua kayaknya berada di atas awan, betul ya? Wih, asik ya. Bagus, Tuhan tahu, kasih tahu buat ke anak saya tuh ya. Biar dia hormat sama saya ya. Biar dia bisa taat sama saya. Karena biar dia tahu saya ini, kami ini orang tua dapat otoritas dari Tuhan. Seneng gak? Seneng lah ya kan. Kalau khotbah ini ke Lita Madela mah seneng banget ya. Iya, contoh biar dia makin hormat sama saya. Wah ya, makin dia makin tunduk sama saya gitu. Iya. Tapi sampai titik ini Bapak Ibu yang orang tua bisa mengepakkan sayap. Tapi nanti lihat ya sebentar lagi sayapnya bakal diruntuh ini. Prak sampai bawah nih ya. Nah saya mau jelasin dulu apa arti menghormati di dalam perjanjian lama. Sangat banyak ya. Contoh-contoh dalam perjanjian lama yang ingin menekankan mengenai menghormati orang tua itu seperti apa. Contohnya yang pertama artinya gini. Tidak berlaku kasar pada orang tua. Ini salah satu contoh menghormati orang tua. Dalam Keluaran 21:15. Yang kedua ada juga dibilang tidak mengutuk orang tua. Nah ya, yang ketiga tidak mengumbar kesalahan atau aib orang tua. Nah siapa ayo yang sering banget ngomongin orang tuanya, ngomongin sejelek-jeleknya orang tua. Oh lu tahu gak orang tua gue kayak gini loh. Oh iya orang tua gue juga sama ya kayak gini-gini. Nah itu ngumbar tuh namanya. Yang keempat tidak membangkang dan keras kepala. Tentu ini berbicara mengenai apa yang mereka perintahkan buat kita. Selanjutnya tidak menghabiskan harta orang tua sehingga mereka terlantar. Ini banyak anak-anak yang pikirannya cuan dan cuan ya. Dan akhirnya semua harta orang tua yang sudah dikumpulkan itu bisa terkuras habis gara-gara anaknya pikirannya cuan dan cuan gitu. Lalu selanjutnya apa? Tidak merendahkan orang tua. Nah ini bisa bicara soal banyak lah. Merendahkan orang tua tuh bisa ngomong soal membandingkan orang tua dengan kita, membandingkan keberhasilan orang tua dengan keberhasilan kita dan lain sebagainya. Selanjutnya tidak kurang ajar kepada orang tua yang sudah rentah. Nah ini dia. Banyak orang anak-anak ya yang merasa keberatan untuk ngurus orang tuanya kan. Banyak anak yang merasa kayak orang tua saya nyusahin nih. Apalagi orang tuanya sudah rentah, sudah gak bisa ngapa-ngapain. Rasanya kayak harus diurusin lah. Dia udah bau, udah gak bisa ngapa-ngapain dan harus diurusin. Tapi banyak orang tuh merasa udahlah taruh panti jompo udah paling pas lah daripada ngerepotin saya gitu. Saya berpikir ya, selama kita masih bisa mengurus orang tua, rasanya kita tidak perlu melakukan itu. Saya coba membalikan, misalkan posisi saya dulu ketika menjadi seorang bayi, saya tidak punya pilihan untuk diurus sama siapa. Saya juga tidak punya pilihan mau diurus sama keluarga yang itu yang lebih kaya atau keluarga yang mana. Saya tidak punya pilihan. Tapi orang tua memilih untuk mengurus saya. Orang tua memilih untuk mengurus saya
benerin popok, pipis dan lain sebagainya, ngasih makan dan lain sebagainya. Kita tidak punya pilihan sebagai anak, tapi orang tua memilih untuk mengurus kita. Wow. Lakukan hal yang sama sebaliknya ketika mereka sudah tua juga. Ini kayak papa mama saya nih udah mulai tua kan, papa saya lebih lagi kan, mama saya udah masih lumayan lah bedanya kan. Bentar lagi nih udah kongkong, udah nenek-nenek kan, bentar lagi. Ini tugas nih. Dia punya 3 anak. 3 anak ini ya harus berjuang bersama biar orang tuanya itu enggak, ketika di masa tua tanda kutip orang dunia lihat ini orang tua kok nyusahin dikit-dikit anaknya begini-begini. Tanggung jawab ini harus kita lontarkan kepada mereka. Urus mereka. Sayangi mereka sampai mereka renta. Sampai mereka bertemu dengan Kristus. Kita urus dengan kasih sayang. Saya nggak tahu ini bicara soal prinsip secara umum atau tidak. Tapi saya ingin mengembalikan ini kepada kita semua sebagai anak. Apakah kita merasa keberatan untuk ngurus orang tua kita yang udah bau? Apakah kita keberatan untuk ngurus orang tua kita yang sudah melahirkan kita? Apakah kita keberatan untuk ngurus orang tua kita yang sudah nyusahin kita? Ini kembali kepada hati nurani kita sih. Bapak Ibu yang bisa jawab sendiri, saya nggak bisa jawab. Dan kalau kita punya keberatan rasa itu, artinya kita melanggar yang paling terakhir itu. Kita tanda kutip, sekalipun kita nggak ngomel, tapi kita kurang ajar kepada orang tua yang sudah rentah. Karena kita tidak mengurus mereka. Kita lebih pilih untuk cari gampang. Fokusnya sama di aku. Saya dalam minggu ini tuh bergumul berat sama mama saya sebenarnya. Bergumul berat, hal sederhana sih. Hal sederhana sama mama saya. Dalam 2 hari ini, khususnya ya, saya tuh ngajarin mama saya untuk operasiin TV kabel. Sulitnya bukan main. Mama saya tuh mau nonton YouTube, jadi mama saya tuh tiap malam kan ada mesbah doa ya, sama salah satu hamba Tuhan di YouTube gitu. Tiap malam mama saya ada mesbah doa, tiap malam. Lalu mama saya pengen nontonnya di TV, biar bisa sama papa saya nonton bareng-bareng mungkin ya kan. Tapi mama saya perlu operasiin. Namanya orang tua, beda generasi sama kita. Kita generasi milenial yang tidak gagap dengan teknologi, apalagi generasi Z, kayak Simon Z, kamu 2000 tahun ya lahirnya, ya kan? 2000 berapa Mon? 2004 itu udah masuk generasi Z. Yang alpha, yang baru lagi kayak anaknya Ko Ahong dan lain sebagainya, itu generasi yang memang lahir pas brojol udah generasi mobile. Jadi mungkin mereka nanti umur-umur sekian udah bisa operasin YouTube lebih hebat dari orang tua kali ya. Karena mereka generasi beda. Nah, ngajarin orang tua soal YouTube susahnya setengah mati. Ngajarin HP yang benda kecil aja ya, setengah mati rumitnya. Bayangin saya harus ngajarin mama saya TV kabel. Gimana ngerubah dari HDMI ke TV antena. Lalu udah bisa ngerubah ke TV antena, ke HDMI. Lalu ngajarin dia untuk ngerubah ke YouTube. Ngetik lagi di YouTube gimana pakai remote yang sekecil gitu. Bisa bayangin? Saya ngajarin mama saya satu hari kan beberapa waktu lalu, saya bilang, atas mah. Atasnya mana ya? Yang dilihat layarnya. Saya bilang ini loh, remote atas mah. Ada tanda atas, kiri, kanan, bawah, dan tengah gitu kan. Atasnya bukan dilihat atasnya, mana atasnya? Mana atasnya? Bawah mah, mana bawahnya? Nggak ada. Ini bawah tombolnya, saya bilang kan. Ajarin, ya udah. Habis ajarin, bilangnya, oh gini, ya ngerti. Ya udah, saya tes ya, saya matiin, pura-pura saya nggak ada di rumah, saya bilang. Mama coba nyalain langsung. Oh siap, nyalain. Baru nyalain. Tadi yang mana ya Kel ya? Iya, yang gambar rumah yang gambar rumah biar ke menu utama gitu kan. Gambar rumah baru pencet-pencet. Oh gambar rumah, iya. Kanan. Mana kanan? Ini makanannya di sini ya kan. Balik lagi ke remote, oh iya ya kan. Mencet atas, bawah, kanan, kiri tuh harus lihat remote-nya dulu, baru pencet. Lamanya setengah mati. Saya ajarin lumayan lah ya, beberapa setengah jam ada kali ya ngajarin ya, lumayan lah. Tutorial terus lah. Udah, matiin lagi ya, nyalain lagi ya. Lupa lagi. Matiin lagi, nyalain lagi. Lupa lagi. Tombol oke. Mana nggak ada tulisan oke? Ini yang tengah oke. Ini loh ya, gitu. Balik lagi ke remote. Tapi bersyukur sih ya, setelah ngajarin, besoknya mama saya udah mulai pamer sama saya. Udah, mama nggak butuh kamu lagi. Mama udah ngerti. Wes. Ya oke lah ya, saya senang juga ya. Artinya tutorial yang saya lakukan juga berhasil gitu. Tinggal papa saya yang belum bisa ya. Tutorial kedua akan menanti minggu ini ya. Tapi intinya gitu ya, saya tuh kayak melawan sama hal yang bikin saya tuh rasanya kesel banget. Kenapa? Saya tipikal orang yang gak sabar soalnya. Saya tipikal orang yang sulit buat sabar, jujur aja. Saya tuh tipikal yang kalau ngelihat sebuah hal yang ini saya tuh pengen marah rasanya. Kayak gitu tuh. Terkadang juga kalau lagi bener-bener lagi emosi, lagi apa, saya bisa juga kayak gitu sama mama saya. Tapi di titik itu, apalagi pas saya lagi renungin ini semingguan, saya lihat mama saya, aduh,
Pas saya ngajarin, setelah selesai saya ngajarin, saya bilang sama mama saya, "Mah, cerita ini bakal gue bawa ke mimbar besok ya." Mama bilang, "Jangan, mama malu ya." Saya bilang, "Gak apa-apa, jangan malu. Mama lihat teman-teman mama, pada bisa gak operasi TV kabel? Coba tanya." Belum tentu, bener gak? Iya gak? Kalau udah bisa ya seneng dong harusnya, gak perlu malu, bener gak? Iya kan? Kayak gitu ya. Saya bilang, wah iya jangan. Tapi gini Bapak Ibu, saya bener-bener bergumul sama diri saya tuh. Waduh, pengen marah, pengen kayak, rasanya pengen, kagak ngerti-ngerti, astaga gitu. Kayak, kalau saya ngajar anak kecil mungkin udah saya marahin kali. Saya dulu inget banget, saya ngajar SD di Singkawang selama setahun. Saya marah-marah sama anak-anak. Kayak gimana marah-marahnya. Semua anak datang, saya ngajar bahasa Inggris yang dasar basic buat mereka. "Pak, Shalom Pak, selamat pagi Pak. Pagi. Saya dijemput dari kantor guru ke ruangan mereka, ke ruang kelas mereka. Mereka kayak semangat banget. "Mana Pak yang bisa saya angkatin Pak? Mana yang bisa saya angkatin bukunya Pak? Nih kamu angkatin tas Bapak semuanya." Saya ke kelas, ketemu mereka kelas 3 SD, saya ajarin mereka segala macem. Udah saya ajarin gampang banget, cuma warna doang. Ini merah, red ya. Ini blue ya. Ini ya. Saya hapus, saya kasih ujian langsung. Mereka udah jago banget kayaknya. Pas ujian, putih apa? Biore Pak. Astaga. Hijau apa? Sunlight Pak. Astaga. Ngajar. Wah, marah saya langsung. Mereka memang benar-benar gak ngerti. Benar-benar itu sekolah di bawah gunung sih posisinya. Ada yang di kota, ada yang di bawah gunung. Daerah Singkawang. Kalau Bapak Ibu tahu daerah Sumber Tani, di daerah Jalan Tani, dari stadion Singkawang itu masuk lagi ke dalam. Nah itu ke arah dalam tuh. Benar-benar ke arah ke Taman Bougainville. Itu ada satu sekolah di bawah gunung. Saya ngajar di situ. Mereka jawab kayak gitu karena mereka emang nggak tahu, nggak ngerti belajar sama sekali. Motivasi mereka sekolah biar gak kerja di rumah, makanya mereka sekolah. Bayangin, kalau cuma satu orang yang punya motivasi kayak gitu masih mending. Ini 40 anak motivasi sama. Gak mau kerja di rumah, datang ke sekolah. Ngeri gak? Motivasi sama, bergandengan tangan, ayo kita rusuh. Wah saya marah. Penggaris kayu tuh udah berapa habis sama saya. Saya gak pukul mereka, tapi saya pukul meja. Pukul meja patah, karena saya gak sabaran. Tapi Bapak Ibu tahu, di minggu ini saya benar-benar belajar buat sabar pas ngajarin mama saya. Saya berusaha untuk nggak mau marah-marah lah intinya lah. Nggak mau marah-marah, nggak mau ngomong keras atau gimana. Pokoknya gini ya ulang lagi gitu. Benar-benar diajar. Bapak Ibu tahu itu salah satu model mengasihi. Saya bukan bicara soal saya udah hebat, enggak. Kalau mau tanya mama saya, papa saya banyak kekurangan kok. Michael itu bukan anak yang betul-betul terbaik. Michael itu banyak yang gak sempurnanya. Tapi satu hal saya bisa share kepada Bapak Ibu. Kalau kita bisa maksimal dalam satu titik, kita harus bersyukur. Karena anugerah Tuhan itu yang memampukan kita. Di titik yang lain mungkin kita masih belajar berjuang, gak apa-apa. Kita terus andalkan kekuatan Tuhan. Saya percaya Tuhan menganugerahkan kita kekuatan dan kita pasti mampu untuk jadi anak yang bisa menghormati orang tua. Amin. Dan jangan gunakan kekuatan kita. Ingat, kalau kita gunain kekuatan kita, kita dongkol sendiri. Kita bakal capek, kita bakal kalah sama keadaan gitu. Nah, sampai titik ini, kita bisa ngelihat beberapa hal yang penting kan. Tapi saya mau bicara soal satu hal ini dia. Seorang anak hormat bukan karena kelebihan orang tuanya, namun karena keharusannya. Sama-sama kita baca prinsip ini, 1, 2, 3. Seorang anak hormat bukan karena kelebihan orang tuanya, namun karena keharusannya. Bapak Ibu lihat, terkadang banyak orang yang berpikir kita itu hormat sama orang tua lebih gampang ketika mereka itu punya kelebihan, betul gak? Ketika orang tua punya segala kelebihan, kita rasanya lebih gampang respect sama mereka. Ketika orang tua punya semua kehebatannya, semua uang atau apapun itu, rasanya anak tuh lebih gampang untuk bisa respect sama orang tuanya. Tapi ketika dia ketemu sama orang tua yang kelebihannya itu sangat-sangat minim, dan bahkan orang tua ini sangat mengecewakan dia. Di sini seorang anak belajar untuk bisa menghormati orang tua itu karena sebuah keharusan. Dan Bapak Ibu tahu mengenai prinsip ini, saya mau bilang di dalam tulisan Rasul Paulus untuk jemaat Efesus. Jemaat Efesus itu sedang ada di dalam sebuah kungkungan budaya Romawi yang begitu kuat mengenai gambar yang rusak mengenai orang tua. Saya akan kasih tahu beberapa hal. Jadi konteks budaya Romawi ketika Paulus menuliskan perintah hormati ayahmu dan ibumu. Yang pertama, konteksnya gimana? Orang pada waktu itu terkenal ada satu istilah yang namanya patria potestas, yaitu adalah kuasa ayah yang sangat mutlak. Maksudnya begini, kuasa mutlak seorang ayah atas keluarganya. Ayah dapat menjual anaknya sebagai budak, mempekerjakannya di ladang, dan menghukum sesuka hatinya hingga anaknya mati.
Bapak Ibu lihat di dalam konteks Paulus bicara sama orang-orang Efesus pada waktu itu, mereka itu ada di dalam sebuah konteks budaya seperti ini. Orang-orang itu tahu bahwa yang namanya ayah itu adalah sosok yang sangat-sangat otoriter. Otoriternya bahkan mutlak. Karena apa? Seorang ayah itu bisa aja menjual anaknya sesukarela sebagai budak. Bayangkan, gambarnya rusak bukan kepada seorang ayah? Sangat rusak. Oh, ayah itu betul-betul punya gambaran yang gak bagus lagi dalam konteks pada masa itu. Selain itu juga, mereka hidup di dalam sebuah kebudayaan seperti ini. Kebebasan ayah untuk menerima atau menolak anaknya. Seorang bayi Romawi selalu menghadapi dua kemungkinan, diakui atau ditolak. Jika ditolak, anak-anak diadopsi oleh pemerintah dan tiap orang bebas untuk mengambilnya. Lihat, selain mereka dihadapkan dengan konsep gambar ayah orang tua yang rusak karena orang tua begitu otoriter buat anaknya secara mutlak, mereka juga dihadapkan dengan konteks budaya yang lain. Bahwa mereka melihat bayi-bayi Romawi itu dari pas lahir itu punya dua kemungkinan. Orang tuanya mau ngambil dia atau orang tua gak mau ngambil dia. Itu sangat bebas. Ketika orang tua tidak mau mengambil bayi ini, bayangkan ketika dia lahir, dia sudah ada penolakan ketika dia dilahirkan. Bisa bayangkan anak yang sudah ada penolakan dari ketika dia dilahirkan menjadi seperti apa? Berat. Sekalipun dia gak tahu. Tapi rasanya beban psikologi itu ada mengalir di dalam dirinya loh. Karena dari kecil dia sudah ditolak. Itu akan menjadi sebuah apa ya? Sebuah hal yang sulit buat dia tuh bertumbuh sebagai anak yang bisa menghormati orang tuanya. Apalagi dia tahu kalau dia itu ditolak sama orang tuanya. Wah, berat. Jadi gambarnya rusak soal orang tua. Yang ketiga, tidak menerima anak yang cacat. Ini yang paling mengerikan. Seneca itu pernah mengatakan begini. Lembu jantan itu kita sembelih. Anjing gila kita cekik aja. Ternak yang sakit kita binasain. Agar tidak mencemari kawanannya. Kita bakar aja. Dan lihat, seorang anak yang cacat, sorry Bapak Ibu, itu disamakan dengan hewan-hewan buruk yang seperti itu. Seneca bilang apa? Dalam konteks budaya itu, anak-anak yang lemah dan cacat sangat sedikit harapan untuk hidup. Jadi ketika anak itu dilahirkan cacat, anak itu udah pasti kemungkinan besar itu akan dibunuh dan dibuang begitu saja. Persis dengan hewan ternak yang sudah rusak, yang anjing yang gila, itu benar-benar disamakan dengan itu. Bayangkan, gambarnya begitu rusak. Kebudayaan pada masa itu ketika Paulus tulis kamu harus hormati orang tuamu, ayahmu dan ibumu. Itu bukan ditulis di dalam konteks seperti apa. Itu bukan ditulis ketika orang tua itu baik-baik saja. Alkitab menekankan sikap hormat kepada orang tua bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Namun perhatikan, di tengah ketidaksempurnaan orang tua, perintah ini malah diberikan. Saya mau tanya, lebih gampang mana kita menghormati orang tua kita? Orang tua kita yang baik atau orang tua kita yang mendukakan hati kita? Saya percaya pilihan kita cuma satu jawabannya. Lebih gampang untuk menghormati orang tua yang baik. Tapi lihat, ketika ayat ini ditulis oleh Paulus, dikutip dari kitab Perjanjian Lama, dan Paulus mengulanginya lagi dalam kota itu, konteks kota itu lagi gimana? Lagi punya gambaran yang jelek tentang orang tua. Bahwa orang tua itu tidak sempurna. Banyak orang tua itu cacat pada masa itu. Dan Paulus ingin menekankan bahwa sekalipun orang tua itu tidak sempurna, mereka punya kegagalan, mereka punya kelemahan. Paulus tetap bilang apa? Hormat itu adalah sebuah keharusan. Amin. Dan kita ingin diajarkan mengenai satu hal, prinsip kekristenan yang lebih kuat daripada agama-agama lain. Ketika orang tua kita gak sempurna kita dapati, ketika orang tua kita mungkin mendukakan hati kita, kita harus tetap ingat bahwa kebenaran itu menuntun kita untuk selalu melihat bahwa hormat orang tua itu bukan berbicara mengenai ketika orang tua kita baik-baik saja, tapi hormat kepada mereka sekalipun kita mendapati mereka itu gak baik buat kita. Nanti saya akan tutup mengenai bagian ini dalam Gospel Connection. Bagaimana kita bisa mampu untuk melakukan ini. Kita masuk dulu ke dalam bagian yang kedua. Bagian yang kedua, hormat di dalam Tuhan. Sama-sama kita bilang, hormat di dalam Tuhan. Tadi hormat sebagai sebuah keharusan, sekarang hormat di dalam Tuhan. Saya ingin menekankan sebuah prinsip yang berbeda. Mungkin Bapak Ibu baru dengar prinsip ini. Lihatlah di dalam bagian ini, ayat yang pertama, hai anak-anak taatilah orang tuamu. Perhatikan kalimatnya apa? Di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Saya mau tanya, kenapa Paulus mengutip atau menambahkan satu kalimat penting ini? Di dalam Tuhan. Apakah Paulus tidak bisa langsung ngomong gini? Hai anak-anak taatilah orang tuamu karena haruslah demikian. Bisa gak kayak gitu? Bisa aja, betul gak? Semakin sederhana rasanya. Tapi kenapa Paulus ingin menekankan hormati orang tuamu, taati mereka di dalam Tuhan?
Saya mau bilang, ayat ini seringkali nggak dikhotbahkan oleh orang, nggak ditekankan oleh orang. Orang langsung pikir hormati aja, hormati aja. Makanya akhirnya orang, anak-anak jadi salah berpikir. Berarti ketika orang tua saya melakukan kesalahan, nyuruh saya tetap harus hormat ya. Kalau saya nggak hormat, saya melanggar perintah Tuhan ya. Banyak orang terjebak dalam bagian ini bukan? Dia merasa ketika orang tuanya nyuruh dia sesuatu yang melanggar kebenaran firman, mau gak mau dia harus hormat sama orang tuanya. Kenapa? Karena Alkitab memerintahkan itu. Kalau saya gak nurut sama orang tua saya, artinya saya tidak mentaati hukum dalam Alkitab. Kita akan salah memahami bagian ini. Makanya kenapa Paulus menekankan di dalam Tuhan sebagai sebuah prinsip tambahan yang kuat ketika kita menghormati orang tua. Maksudnya apa dalam bagian ini? Saya mau bilang begini, taat sejauh orang tua kita mengarahkan kita untuk berpusat kepada Kristus. Taatlah kepada mereka, taatlah kepada orang tua kita sejauh mereka mengarahkan kita berpusat kepada Kristus. Tapi saya mau bilang, lebih taatlah kepada Kristus ketika orang tua kita melanggar kebenaran Kristus. Dan saya juga mau bilang ini kepada orang tua semua. Ini prinsip yang harusnya sama-sama dipahami oleh seorang anak dan juga seorang orang tua. Nggak bisa cuma seolah-olah anak aja yang memahami ini. Nanti anak bisa salah memahami dalam bagian ini. Kalau orang salah baca kalimat saya ini, orang bakal langsung ekstrim bilang begini. Oh, kok Michael kemarin khotbah? Contoh Mike kemarin khotbah bilang apa? Kita itu harus lebih taat sama Kristus kalau orang tua kita melanggar kebenaran Kristus. Pas kita pulang, wow, kita sok-sok. Papa nggak boleh begitu, enggak. Itu ngelanggar Alkitab itu. Itu melanggar kebenaran firman itu. Nggak boleh. Kita khotbahin orang tua kita. Akhirnya kita maki-maki dia. Itu salah. Namanya Anda nggak hormat. Yang namanya hormat tetap hormati dia, tetap santun, tetap dengan kata-kata yang lembut, sekalipun kita tidak mentaati apa yang dia perintahkan. Ini jadi prinsip kita loh, bersama loh. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Kita coba lihat mengenai bagian yang kedua ini dulu. Otoritas yang diberikan Allah adalah otoritas untuk mengarahkan anak kepada Kristus, bukan sebaliknya. Saya bilang tadi, kebenaran ini harus dipahami sama orang tua dan juga sama anak, agar sama-sama memahami bagian yang baik mengenai kata di dalam Kristus. Karena ini betul-betul kata yang penting. Dan orang tua harus paham. Tadi dalam bagian pertama, kita memahami bahwa orang tua memang dapat otoritas dari Allah untuk menjadi orang tua buat anak-anaknya. Tapi saya mau kasih tahu, otoritas yang Tuhan kasih buat orang tua itu bukan otoritas yang mengarahkan anak-anak mereka berpusat kepada diri mereka sendiri, kepada kemauan mereka, kepada mimpi mereka yang nggak pernah mereka capai. Lalu mereka push anak mereka dengan sebegitu otoriternya, sehingga anak mereka mungkin sakit hati dengan orang tua, dan anak tidak mau peduli dengan anaknya. Orang tua cuma tahu anaknya harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Yang penting kayak gitu. Kenapa? Karena Tuhan kasih otoritas sama saya. Saya mau bilang salah besar. Bahwa otoritas yang Tuhan kasih kepada semua orang tua harusnya kita pahami sebagai otoritas yang kita harus gunakan untuk mengarahkan anak-anak kita kepada siapa? Kepada Kristus. Itu baru otoritas yang Tuhan kasih. Jadi Tuhan gak sembarang kasih otoritas loh buat orang tua. Orang tua harus paham ini. Seringkali orang tua menegur anaknya, kamu jangan jadi anak yang pembohong. Kamu jangan jadi anak yang kayak gini. Jangan jadi anak yang kurang ajar. Tapi saya mau tanya, sorry. Seringkali orang tua itu ngajarin anak secara tidak langsung di rumahnya untuk melakukan itu. Dan ketika anak melakukan kegagalan itu, orang tua langsung marah sama anaknya. Saya mau tanya, seberapa banyak orang tua di tempat ini yang pernah ngajarin anaknya untuk berbohong? Nggak ada yang berani angkat tangan? Saya kasih contoh. Pernah gak suruh anaknya, nanti kalau ada yang telepon bilang ya, mama lagi tidur siang. Kalau mamanya lagi gak mau diganggu. Nanti kalau ada yang telepon bilang ya, mama lagi gini. Kalau mamanya gak mau angkat telepon dari orang ini. Nanti kalau yang cari mama bilang begini ya. Nanti kalau yang cari papa bilang begini ya. Kelihatannya demi kebaikan. Kelihatannya kita sedang mengajar anak kita untuk melindungi orang tua, memahami orang tua. Tapi sorry, saya mau bilang, secara tidak langsung, sadar apa tidak, pola yang sedang kita ajarkan turun-temurun ke anak kita, itu adalah pola yang mereka ambil di dalam alam bawah sadar mereka sebagai sebuah tindakan bohong putih berarti boleh. Papa mama saya ajarin saya bohong, berarti boleh. Kalau kita memahami seperti itu, jangan heran kalau kelak anak kita jadi seorang pembohong. Dan saya pikir kita tidak berhak marah kepada anak kita ketika dia jadi seorang pembohong. Karena dia belajar dari mana? Dari rumah. Banyak hal lain. Hal-hal praktis yang kita terkadang gak sadar. Kita bisa pakai cara lain kan?
Bisa bilang sama anak kita, nanti kalau ada yang telepon bilang ya, mama lagi gak bisa angkat telepon karena lagi istirahat. Karena mama lagi sibuk ini dan itu. Kita bisa ngomong dengan jujur. Dan ngelatih anak kita untuk jujur. Gak perlu dengan alasan yang lain yang tidak sesuai dengan faktanya. Tapi seringkali kita lupa dengan bagian ini. Yang penting apa? Saya tidak terganggu. Yang penting anak saya bisa melindungi saya. Yang penting anak saya bisa taat dengan saya. Ngikutin apa yang saya ngomong. Tapi saya mau bilang, salah satu bukti orang tua ngajarin yang tidak baik dengan anak-anak itu dimulai dari hal kecil di rumah. Percaya nggak percaya? Maka saya bilang harus fair. Terkadang kita itu malah ngarahin anak-anak kita bukan buat kepada Kristus loh. Memang satu sisi kita ngarahin mereka untuk kepada Kristus, tapi di sisi lain kita ngarahin mereka untuk apa? Melakukan tindakan yang melawan kebenaran Kristus secara tidak sadar. Jangan heran dengan anak kita. Kenapa anak kita akhirnya bisa menjadi anak yang pemberontak? Karena mungkin di rumah dilihat orang tua suka berantem, nggak bisa menyelesaikan masalah mereka dengan langsung, tapi mereka marah di depan anak-anaknya dan lain sebagainya. Makanya kenapa anaknya akhirnya jadi pemberontak? Hal itu pelan-pelan mengajar anak loh, untuk melihat oh kayak gini orang tua dan lain sebagainya. Saya nanganin banyak anak muda, bukan cuma di gereja ini, di beberapa tempat lain, ngobrolnya sama. Nggak tahan gue kok di rumah kok, kayak gini-gini orang tua gue kayak gini. Aduh orang tua gini. Nggak sadar loh orang tua melakukan itu. Makanya saya bilang ini prinsip yang harus dipahami secara bersama-sama sih. Biar kita bisa ngerti otoritas yang Tuhan kasih buat orang tua. Itu bukan otoritas yang seakan-akan mutlak untuk orang tua bisa ngajarin anaknya bebas menurut keinginannya. Makanya tadi saya bilang apa? Prinsip yang tadi mengenai bagian ini, taat sejauh orang tua kita mengarahkan kita berpusat kepada Kristus. Dan lebih taat kepada Kristus ketika orang tua mengarahkan untuk kita melanggar kebenaran Kristus. Ini jadi prinsip yang penting buat semua anak. Kita harus memahami bahwa gak ada satupun orang tua yang sempurna. Kita harus memahami bahwa gak semua orang tua itu bisa sesuai dengan kebenaran firman ketika ngajarin kita. Gak juga, termasuk saya mungkin nanti. Tapi minimal saya ingin mengajarkan buat setiap anak-anak yang ada, kita. Ketika orang tua kita berusaha untuk menekan kita dan ngajarin kita untuk tidak cinta kepada Kristus, untuk tidak cinta kepada ibadah. Saya mau bilang ya, banyak orang tua juga bilang gini kan, udahlah hari Minggu gak usah ibadah, quality time aja kita. Hey! Dengan cara yang kita lakukan seperti itu, kita sedang mengajar anak-anak kita untuk melakukan hal yang sama buat generasi berikutnya. Jangan heran kalau anak-anakmu gak suka ibadah. Jangan heran buat anak-anak kita yang gak cinta sama gereja. Karena terkadang kita sendiri yang membuat hal seperti itu. Buat apa kita berdoa sama Tuhan buat hal itu? Kalau kita gak menunjukkan teladan itu buat anak-anak kita, itu akan jadi berat banget. Saya dapetin cerita itu banyak banget. Ini betapa rapuhnya anak-anak loh, ketika melihat keluarga mereka di rumah. Saya juga ngomong tadi pagi sama orang tua yang ada. Saya bilang ke mereka, orang tua seringkali lupa untuk ngajar anaknya lebih cinta sama Tuhan ketika mereka lagi ujian. Saya sering bilang sama anak Eagle, kalau lagi ujian tetap datang gereja. Kalau lagi UTS atau lagi apa tetap datang gereja. Jangan bilang alasan kamu mau belajar di rumah. Kok kamu mau tanya, 24 jam kamu belajar di rumah, yakin? Datang gereja cuma 2 jam. Kamu datang, kamu pulang. Mengganggu waktu belajarmu? Mereka bilang, enggak kok. Siap kok. Tapi ada anak yang datang sama saya bilang apa? Saya sih pengen kok. Tapi orang tua saya gak bolehin. Bapak Ibu tahu, terkadang kita juga lalai jadi orang tua. Kita yang sendiri ngajari sama anak kita. Lebih pilih apa? Belajar. Padahal ketika jam ibadah mereka juga gak belajar. Mereka lagi santai mungkin, lagi refreshing atau lagi apa. Tapi kita lebih ngajarin mereka untuk memilih itu. Makanya jangan heran, akhirnya anak-anak berkembang menjadi anak-anak yang gak cinta sama Tuhan. Karena kita lupa. Kita terlalu otoriter untuk ngarahin anak kepada diri kita. Kepada apa yang kita mau, kepada konsep yang kita punya. Makanya jangan heran ketika anak-anak sulit untuk bisa menjadi anak yang baik dalam Tuhan. Makanya saya bilang ini harus dipahami secara bersama-sama. Orang tua harus memahami otoritas yang Tuhan kasih kepada mereka itu untuk mengarahkan anak-anak bukan kepada diri mereka, tapi kepada siapa? Kepada Kristus, agar anak-anak lebih mencintai Kristus. Anak-anak juga harus memahami mereka harus taat kepada orang tua ketika orang tua mengarahkan mereka kepada Kristus. Dan anak-anak berhak untuk tidak taat ketika mereka melihat orang tuanya tidak mengarahkan mereka kepada Kristus. Karena bagi saya pribadi, tidak taat karena orang tua melanggar kebenaran Kristus, itu bukan berarti tidak menghormati orang tua. Karena buat saya, sekalipun orang tua diberikan otoritas di dalam keluarga yang paling tinggi, ada satu otoritas yang lebih tinggi dari semuanya.
Ada satu otoritas yang melebihi itu semua. Siapa? Kristus di atas itu semua. Ada satu otoritas yang betul-betul harus kita lebih hargai, lebih kita junjung tinggi daripada orang tua kita, yaitu adalah Kristus. Ini otoritas yang paling tinggi. Bagian ini saya pahami Bapak Ibu, dan saya ngerti bagian ini. Saya bilang sama mereka, hei anak-anak, ketika orang tuamu tidak mengarahkan kau kepada Kristus, tapi bukan berarti engkau tidak taat dengan cara yang salah, saya bilang. Engkau cuma butuh diam mungkin. Engkau cuma butuh nggak setuju dan akhirnya engkau bilang apa? Dengan santun, Pak sorry ya, aku ngerti maksud Papa kayak gini. Nah, bisa dengan santun seperti itu. Bukan artinya langsung mengcounter dengan kasar dan seakan-akan mengkhotbahkan mereka. Itu juga gak benar buat saya. Tapi ketika kita gak taat dengan orang tua, ketika mereka tidak mengarahkan kita kepada Kristus, it's fine. Dilakukan seorang anak dengan cara yang penuh kasih. Karena ingat, otoritas paling tinggi itulah pada Kristus. Saya bilang begini kenapa? Karena buat saya pribadi, tiap orang itu sedang di dalam pembentukan Kristus, betul gak? Sekalipun Bapak Ibu adalah seorang orang tua, saya seorang anak. Orang tua saya, mama, papa saya itu ada di dalam pembentukan Kristus secara pribadi. Jangan-jangan ketika saya lebih memilih taat kepada Kristus dengan tidak taat kepada mereka, ketika mereka mengarahkan saya keluar dari jalur Kristus, dan saya berusaha untuk mengarahkan harusnya seperti ini kepada Kristus. Hei, bukan tidak mungkin dengan cara seperti itu Kristus bisa melembutkan hatinya. Terkadang kita terlalu takut untuk melakukan itu. Saya selalu percaya tiap orang ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tiap orang ada di dalam lingkupnya Tuhan. Dan saya percaya betul ketika kita mengutamakan Kristus di atas segalanya, Kristus bisa melakukan yang terbaik buat orang tua kita. Ini sebuah prinsip kebenaran firman yang dalam sebenarnya. Tapi mari kita pahami secara bersama-sama dalam lensa Kristus. Biar kita sebagai orang tua juga paham mengenai fungsi kita. Kenapa Tuhan kasih otoritas kepada kita. Dan anak-anak juga paham. Kenapa engkau harus menghormati orang tuamu yang tidak sempurna itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, hormat karena mengandung janji. Nah, ini adalah hal yang sangat indah sebenarnya di dalam menghormati orang tua. Hormat karena mengandung janji. Sama-sama kita bilang, hormat karena mengandung janji. Cuma ada satu perintah di dalam Alkitab yang mengandung janji ketika kita melakukannya. Yaitu adalah hormati ayahmu dan ibumu. Lihat ayat 2 dan ayat 3. Seperti yang nyata dalam janji ini, ayat 3 bilang apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Perhatikan, panjang umurmu di bumi. Hanya ada satu perintah di dalam Alkitab yang menekankan mengenai janji ketika kita melakukan ini. Saya ingin berbicara mengenai bagian ini. Sebenarnya ketika kita melihat bagian ini, kita nggak bisa langsung mengartikan ini secara harafiah. Artinya begini, oh ketika saya menghormati orang tua, saya pasti panjang umur ya? Nyatanya kan nggak juga, bener gak? Banyak orang tua, banyak anak-anak yang begitu respect dengan orang tuanya ternyata mati muda juga. Apakah kita berani bilang dia enggak bagus di dalam menjalankan fungsi ini, dalam menjalankan perintah ini? Ada juga anak-anak yang begitu taat dengan orang tuanya, ujungnya mereka juga kayaknya kok rasanya susah hidupnya dan lain sebagainya. Kita nggak boleh secara harafiah mengartikan bagian ini. Kita tapi harus lebih melihat sebuah esensinya. Kenapa Alkitab mengatakan supaya kamu bahagia dan panjang umur? Kita harus memahami kenapa Paulus kutip ini di dalam Perjanjian Lama. Ingat, konsep Perjanjian Lama mengenai bangsa atau orang yang diberkati oleh Tuhan. Ciri-cirinya ada beberapa. Yang pertama, orang itu punya tanah. Dalam konsep PL, dalam Perjanjian Lama. Ketika bangsa lain ngelihat orang-orang punya tanah, mereka bisa ngelihat, wah orang ini diberkati oleh Tuhan. Maka ingat, kenapa orang Israel itu dituntun oleh Allah untuk mempunyai tanah Kanaan? Karena ini akan menunjukkan bahwa mereka diberkati oleh Tuhan beda dengan bangsa yang lainnya. Diberikan kemenangan dari tanah itu. Lalu konsep kedua juga, orang yang diberkati oleh Tuhan itu ciri-cirinya adalah umurnya panjang. Jadi orang pada zaman itu kan, lihat ya, umurnya kan lumayan ya. Konsep pada waktu itu. Jadi orang ngeliat ketika umurnya panjang, orang itu bisa ngerti pada masa itu, wah ini orang yang diberkati oleh Tuhan nih. Tapi ingat ya, itu cuma berlaku pada konteks itu. Nggak dalam konteks kita, sangat berbeda. Ada juga lalu, satu lagi ketika orang diberkati oleh Tuhan itu, ketika mereka itu punya banyak keturunan. Jadi ada orang-orang pada masa itu percaya bahwa ketika dia ngelihat orang ini keturunannya banyak. Orang ini langsung bisa bilang, wah ini nih orang yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita kontekstualisasi sama zaman sekarang bisa gak kira-kira?
Pemerintah suruh apa? KB, ya kan? Pemerintah suruh cukup 2 anak, kata pemerintah kan. Sekarang kalau kita mengambil ayat ini lalu kita aplikasikan sekarang, wow, kita harus punya anak banyak ya, biar orang melihat kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya salah juga, nggak bisa. Karena ini konteks pada masa itu. Tapi saya ingin bicara soal satu hal. Apa yang tertulis di dalam bagian ini, itu adalah sifatnya esensi yang bisa kita lihat. Cara Tuhan memberkati kita ketika kita menghormati orang tua, itu sudah pasti. Tuhan akan kasih berkat yang khusus buat kita. Dan itu berkatnya kita gak bisa ukur dari hal materi saja. Bisa itu sebuah berkat buat keturunan kita berikutnya. Bisa juga berkat secara khusus buat kita, kesehatan dan lain sebagainya. Itu bisa banget. Dan tiap orang bebas dan tiap orang beda-beda. Tapi intinya begini saya mau bilang. Pak Yakob Trihandoko mengatakan begini. Berkat Tuhan itu sebaiknya dipandang bukan sebagai motivasi ketaatan. Perhatikan, melainkan sebagai konsekuensi manis yang tidak terelakkan dari ketaatan. Nah, jangan sampai salah ngerti juga. Akhirnya kita berusaha begini, saya berarti harus menghormati orang tua saya, biar saya diberkati oleh Tuhan. Biar berkat saya banyak dari Tuhan, saya harus menghormati orang tua. Salah juga kalau motivasi seperti itu. Biasa saja, hormati orang tua karena itu adalah perintah yang harus buat kita. Hormati orang tua karena memang itu adalah keinginan dari Allah buat kita sebagai anak. Karena dia kasih otoritas buat orang tua untuk dihormati. Bukan karena berkat yang akan mendapatkan. Tapi Pak Yakob ingat banget dan bagus banget bilangnya apa? Sekalipun ketika kita taat dengan perintah ini, ingat ada konsekuensi manis yang tidak terelakkan dari kita. Dan saya ingin tekankan sekali lagi, kita nggak tahu apapun yang akan Tuhan kasih buat kita ketika kita menghormati orang tua. Tapi satu hal yang saya paham, ketika kita menghormati orang tua kita, Tuhan akan memandang kita pasti. Dan Tuhan tidak akan pernah lupa dengan apa yang kita lakukan pada orang tua kita. Dan percayalah, mungkin apa yang kita lakukan sekarang kepada orang tua kita, itu akan kita tuai ketika nanti kita menjadi orang tua juga. Dan itu akan memperbaiki generasi kita berikutnya, dan berikutnya. Itu berkat yang sesungguhnya. Kita nggak tahu. Dan Bapak Ibu, sampai titik ini, saya ingin tutup dengan Gospel Connection. Apa yang bisa kita pahami mengenai semua yang kita pelajari hari ini, dan kita kaitkan dengan Injil. Apa kaitan semua dengan Injil? Saya mau bilang begini. Ketika kita menjadi seorang anak, enggak ada satupun orang di dalam dunia ini yang bisa kita jadikan teladan untuk kita menjadi seorang anak yang baik. Karena ketahuilah, semua orang yang ada di dalam dunia ini adalah orang-orang yang gak sempurna juga. Sekalipun itu adalah hamba Tuhan. Kita gak bisa meneladani hamba Tuhan secara full. Sebagai seorang anak yang baik, nggak bisa. Kita nggak bisa meneladani satu tokoh secara full, karena dia juga nggak sempurna. Tapi saya mau berikan rahasianya kepada setiap kita. Ada satu tokoh yang begitu sempurna, yaitulah siapa? Yesus Kristus. Saya mau bilang begini, Kristus adalah teladan yang sempurna. Sebagai anak manusia, ia sangat menghormati Yusuf dan Maria sebagai orang tuanya ketika di dalam dunia. Sekalipun ia adalah anak Allah yang maha tinggi. Wow! Lihat, sekalipun Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, tapi Alkitab mengatakan ketika dia ada di dalam dunia, dia sangat menghormati ayah dan ibunya secara fisik. Dia sangat menghormati Yusuf, dia sangat menghormati Maria sebagai ibunya. Dan ingat, ketika Yesus ingin disalibkan, dia juga menitipkan Maria kepada muridnya untuk dijaga. Lihat betapa menghormati Yesus pada orang tuanya. Betapa cintanya dia kepada Maria dan kepada Yusuf, sekalipun dia adalah anak Allah. Dan dia dengan sempurna melakukan itu semua. Dan sebagai anak Allah, Kristus sangat menghormati keputusan Bapa yang ada di surga. Lihat, dia itu betul-betul teladan yang sempurna buat kita. Sekalipun dia adalah seorang anak Allah, ketika dia di dalam dunia, dia diperhadapkan sama sebuah situasi kemanusiaannya. Dia rasa ingin lari dari salib. Dia rasanya ingin pergi dari salib. Maka dia berdoa kepada Bapa. Ya Bapa, kalau boleh, cawan ini biar lalu daripada aku. Tapi Yesus bilang apa? Tapi biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Lihat, dalam kemanusiaan Yesus takut. Dia ingin lari. Tapi lihat, sebagai anak Allah, dia taat kepada Bapa. Sekalipun itu hal yang berat. Yesus adalah teladan yang sempurna buat kita. Amin Bapak Ibu. Gak ada satupun yang ada di dalam dunia ini yang bisa kita jadi teladan buat kita. Pandang Yesus. Kalau kita mau menjadi anak yang memang sesuai dengan kebenaran Kristus, gak ada cara lain. Dan buat kita yang menghadapi sebuah problem mengenai orang tua kita yang gak sempurna, saya mau bilang,
mengenai kita dari satu ayat ini. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih apa? Berdosa. Ketahuilah bahwa salah satu alasan kenapa kita harus menghormati dan bisa menghormati orang tua kita yang gak sempurna, itu bukan terletak di dalam kekuatan kita. Itu bukan terletak di dalam kehebatan kita, kemampuan kita. No. Pada dasarnya kita gak bisa. Tapi cara satu-satunya agar kita mampu melakukan itu dengan memandang itu kepada Allah yang sudah mati. Itu adalah Yesus yang mati buat kita ketika kita masih berdosa. Apakah Yesus mati kepada kita? Dia menebus setiap kita ketika kita sudah baik? Apakah dia mati buat kita dengan syarat kamu harus taat dulu? Apakah dia mati kepada kita dengan sebuah syarat kamu harus begini dulu ya? Enggak. Itu ketika kita masih ingin jauh dari Yesus. Kita ingin rasanya masih gak mau ketemu Yesus. Tapi dia datang buat kita ketika kita masih dalam posisi berdosa. Dia merangkul kita dan dia mengadopsi kita menjadi seorang anak. Wow. Dia menerima kita apa adanya dalam sebuah keberadaan kita. Gunakan kasih yang unconditional ini kepada orang tua kita. Karena sesungguhnya apa? Kristus menyatakan kasih yang tidak bersyarat, unconditional kepada setiap kita. Di dalam penebusannya, kita juga harusnya dimampukan untuk mengasihi orang tua kita tanpa syarat. Amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama baca bagian ini 1, 2, 3. Kristus menyatakan kasih yang tidak bersyarat kepada kita. Di dalam penebusannya kita juga dimampukan untuk mengasihi orang tua kita tanpa syarat. Kasihi orang tua kita bukan karena mereka baik. Kasih orang tua mereka bukan karena mereka sudah melakukan yang terbaik buat kita. Sekalipun mereka terbaik buat kita, tapi jangan jadikan kebaikan mereka menjadi motivasi kita menghormati mereka. Karena akan tiba saatnya mungkin kita akan kecewa dengan mereka, dengan ketidaksempurnaan mereka. Tapi gunakan kasih yang berasal daripada Kristus yang sudah kita terima menjadi dasar, menjadi alasan mengapa saya harus menghormati orang tua saya yang tidak sempurna itu. Karena pada dasarnya kita harus ingat, kita pun anak yang tidak sempurna. Betul? Kita pun anak yang seringkali gagal. Sama-sama gak sempurna. Gunakan apa yang Kristus kerjakan buat kita sebagai motivasi agar kita kuat. Amin Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan ini menjadi sebuah penutup dalam series kita beberapa minggu ini. Dan Tuhan memberkati setiap kita dan terus membentuk kita di dalam ketidaksempurnaan ini. Ingat, anugerahnya selalu cukup buat kita. Bukan berbicara mengenai kekuatan kita, tapi berbicara mengenai kekuatan Kristus yang sudah dianugerahkan untuk setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu bersyukur bahwa selama 5 minggu ini kami sudah menghabiskan series mengenai keluarga. Kami sadar Tuhan bahwa banyak hal mungkin yang sulit untuk kami pahami, banyak hal yang mungkin sulit untuk kami aplikasikan karena kami sadar ini berlawanan dengan keberadaan kami sebagai manusia berdosa yang seringkali rasanya ingin tidak taat. Namun hari ini kami ingin belajar untuk merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa di tengah ketidaksempurnaan setiap kami, atau itu orang tua kami dituntut untuk tetap hormat kepada mereka. Kami ingin tetap menghormati mereka, sayang sama mereka, sekalipun mereka mungkin gak sempurna buat kami. Karena kami selalu memandang itu juga yang Kristus lakukan buat kami ketika kami gak sempurna. Kristus tetap sayang sama kami, Kristus tetap menerima kami apa adanya. Dan kami ingin belajar untuk juga dimampukan menerima orang tua kami yang tidak sempurna itu. Terima kasih ya Tuhan, dan ajar kami untuk punya keberanian mengutamakan Kristus di atas segalanya. Ketika orang tua kami mengajarkan kami untuk melawan kebenaran, ajar kami punya hikmat untuk bisa melakukan yang terbaik dalam situasi itu. Ajar kami punya hikmat dari Tuhan, kami bisa berbicara, kami bisa bersikap tanpa menyakiti hati mereka, sekalipun kami tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Karena sesungguhnya kami percaya Kristus adalah pusat dari otoritas kami. Kristus adalah pribadi yang layak kami tinggikan dari segala hal. Firman Tuhan pernah mengatakan, jika engkau tidak membenci ayahmu dan ibumu, kamu tidak bisa layak masuk dalam kerajaanku. Kami juga belajar Tuhan bahwa kami harus lebih mengasihi Tuhan. Membenci artinya lebih mengasihi. Kami ingin melihat dan memandang, kami ingin lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi sesama manusia. Dan kami percaya Tuhan akan membentuk kami, dan Tuhan akan membentuk orang tua kami dengan cara-Mu yang ajaib,
ajaib, dengan cara-Mu yang luar biasa. Kami percaya mengenai bagian itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk bagian firman Tuhan ini, meneguhkan kami, mengajar kami, menegur kami, dan terus mempersiapkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita.